di semak-semak itu loh, hutan itu ada satu energi yang menurut Allah itu bisa untuk saya, Mas. Kalau saya mikirnya gitu, Mas. Ini merinding aku ngomong gini. Itu katanya saya dimasuki banyak jin gitu, Mas. Ya awal ya dulunya saya sempat protes gitu. Kenapa toh saya tuh hidupnya kok gini, nggak seperti orang umumnya gitu loh, Mas. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas Arif. Jadi manusia itu kan punya pengalaman hidup yang bermacam-macam ya. Ada di bawah, ada di atas, ada yang menyedihkan, ada yang menyenangkan, mengecewakan, menggembirakan. Mas Tado punya pengalaman yang bisa dibagikan ke teman-teman soal pengalamannya Mas Tado gitu, dan bagaimana caranya Mas Tado akhirnya bisa pelan-pelan bangkit dari keterpurukan istilahnya. Gini, Mas, hidup itu kan setiap orang tuh memiliki kehidupannya masing-masing, Mas. Nggak bisa di standarisasi gitu, Mas. Jadi saya dan Anda itu kan beda, Mas. Anaknya anak siapa, saya anak siapa, Anda anak siapa itu. Tampan siapa gitu. Ya. Ini menarik sekali. Ngomong gini-gini ya. Ya kalau orang hidup tuh menurut saya tuh harus gimana ya, harus diterima gitu, Mas. Saya sedang belajar nih, Mas, menerima satu kenyataan dikatakan pahit enggak, manis enggak. Maksudnya gini loh, perpaduan antara manis dan pahit itu kita anggap sesuatu yang lumrah gitu loh, Mas. Namanya orang hidup kan gitu. Ya kita harus bisa menjalaninya dengan pola pikir yang benar gitu aja, Mas. Ya kita harus berpositif thinking terhadap kehidupan kita yang sudah kita terima ini. Ya, kalau gini, Mas, nyuwun sewu, mungkin banyak quotes atau kata-kata yang mungkin sudah banyak di media sosial yang seperti itu, bahwa kita harus menerima kenyataan hidup dan sebagainya. Nah, yang mungkin bisa dicontoh sama teman-teman pemirsa semua itu kan contoh real atau contoh nyata ketika Mas Tado berada di bawah, ketika mengalami perasaan yang pahit atau masa yang sulit. Seperti apa masanya yang sulit itu seperti apa, terus akhirnya Mas Tado bisa bangkit itu dengan cara apa gitu. Diceritakan kisahnya kalau boleh, dan caranya bagaimana. Ini ya bisa dikatakan sangat tragis gitu. Iya, saya kehilangan istilah itu, ternyata Mas Tado punya istilah yang sangat tragis gitulah. Tragis tapi menyenangkan ini kalau bisa. Menangis darah. Iya, Mas Tado. Monggo. Cerita hidup saya gitu ya. Iya. Mungkin kalau di sinetron kan ya. Bagus kan. Kalau ini ditonton oleh production house bisa diangkat. Mungkin ya. Gini, Mas. Saya tuh kan 4 bersaudara ya, Mas. Iya. Ya kalau menurut saya tuh gimana ya? Orang yang terlalu telenah gitu di keluarga saya tuh, Mas. Saya merinding deh. Telenah gini, maksudnya gini loh. Nggak seperti pada umumnya orang-orang gitu, Mas. Mungkin saya tuh di luar lingkungan saya dianggap sebagai orang yang agak kurang waras gitu loh, Mas. Mungkin cuma persepsi mereka, Mas. Tapi kalau watak saya itu kan agak nggak seperti mereka itu, Mas. Jadi dianggap agak berbeda itu, Mas. Dianggap berbeda. Dan cenderung mungkin dikatakan, mohon maaf, gila gitu loh, Mas. Awal dulunya saya sempat protes gitu. Kenapa toh saya tuh hidupnya kok gini, nggak seperti orang umumnya gitu loh, Mas.
Yang seperti orang umumnya itu maksudnya seperti apa? Kalau saya tuh mulai sadar tuh yo gimana ya, setelah lulus SMP mas. Saya itu kok hidupnya kok gini yo, kok nggak seperti orang-orang gitu loh mas. Maksudnya itu kalau orang tuh bergaul dengan lepas gitu loh mas, sementara saya kok traumatis gitu loh mas. Bergaul tuh merasa traumatis, merasa terancam jiwa saya gitu loh mas, nggak bisa menerima kenyataan gitu mas. Diri saya tuh kalau diri saya kok gini itu gimana tuh mas? Bisa diceritakan gini itu gimana? Maksudnya gini loh mas, yo merasa aneh sendiri gitu loh mas. Dulu sempat saya tuh yo pernah mengikuti satu pelatihan RK bukan Reiki deh, pas kita Reiki di daerah Magelang tuh mas. Iya. Itu katanya saya dimasuki banyak jin gitu mas. Kata siapa tuh? Kata ya praktisi Reiki gitu. Tapi setelah yo ada seorang paranormal, kamu itu nggak apa-apa, cuma pikiran kamu aja yang terlalu apa ya, sensitif gitu loh mas. Sensitif maksudnya menilai kehidupan tuh kurang luas gitu loh mas. Jadi kalau bahasa Jawanya titik-titik, sedikit orang kebenaran gitu loh mas, nggak kebenaran gitu loh mas. Jadi gitu ya, mulai ini saya akan mulai beberapa tahun yang lalu ya, mulai kenal yang namanya meditasi itu dari seorang teman gitu mas. Mungkin nggak mungkin deh, tapi ada satu perubahan yang menurut saya tuh bisa ke arah yang lebih baik dulu mas. Saya ya mulai saat ini saya kenal yang namanya kekuatan pikiran dulu mas, itu sangat membantu saya sekali itu. Sangat yang dulunya pikirannya tuh terlalu negatif, bahkan mau bergaul dengan teman pun takut gitu loh mas. Takutnya tuh apa tuh mas, maksudnya kok takut? Saya tuh dulu sering dibully mas. Jadi karena tadi kan bicara trauma kan, berarti pernah ada pengalaman yang tidak enak. Pengalaman yang cukup pernah dibully sama teman ketika SD atau waktu kecil gitu maksudnya? Pernah juga mas. Berkali-kali lah saya katakan orang yang goblok, orang yang ya sering dibully gitu loh mas. Jadi sering dibully sama teman-teman ketika waktu kecil lah. Waktu kecil. Sehingga ketika menginjak remaja, Mas Taldo mulai mengasingkan diri gitu loh mas. Menutup diri sama teman-teman karena trauma nanti kalau ada bulian gitu. Ada bulian, mengalami situasi yang sama ketika waktu kecil terjadi lagi. Yo alhamdulillah mas, sudah kenal yang namanya. Dan itu bertahan berapa lama mas? Lama mas, itu menutup diri itu berapa lama? Bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun. Cuma saat ini aja saya itu yo sudah mulai bisa bangkit, move on gitu mas. Kalau bahasa menutup diri itu terus bagaimana bentuknya mas? Nggak keluar gitu mas, cuma di rumah aja sih. Di rumah terus bertahun-tahun di rumah. Ya mungkin karena saking traumanya dibully. Yo banyak kisah-kisah saya kan cukup menyedihkan juga mas. Contohnya ini gimana? Menyedihkan sekali itu mas, masa lalu saya tuh. Tapi biar itu menjadi hal yang membahagiakan kan. Masalah kerjaan gitu loh mas. Pernah saya kan dulu pernah itu mungkin itu kalau saya tragis dulu. Saya kan dulu pernah kerja di PT PT Inkasi Raya kalau nggak salah tuh. Iya, itu gimana? Di daerah Sumatera. Iya. Terus ada dulu kan kerja di situ mas, itu di kelapa sawit loh mas. Kelapa sawit kan luas sekali tuh mas. Iya. Itu saya di apa ya,
kalau bahasa Jawanya itu diculke itu mas, diculke di tengah-tengah hutan itu. Ditempatkan di tengah-tengah hutan. Ditempatkan di tengah-tengah hutan. Dilepaskan di tengah-tengah hutan. Saya masih ingat tuh 2 hektar tuh mas, disuruh ngambilin kelapa sawit itu mas. Sendiri mas? Sendiri. Maksudnya kan yo awalnya nggak sendirian tuh mas, tapi bersama teman-teman itu. Disebar gitu mas. Di sana kan luas banget mas. Iya. Terus saya tuh dulu sempat mikir gitu mas. Gimana ya? Tragisnya di situ mas. Untung saya tuh nggak dimakan hewan buas gitu mas. Coba kalau saya dimakan hewan buas mas, apa jadinya? Yo, mati ya. Mati lah. Yo banyak hal yang wah. Tapi nggak ketemu hewan buas kan? Nggak. Cuma setelah itu mas saya tuh mikirnya, mungkin Allah tuh memperjalankan saya di situ mas. Alam semesta itu kan, yo pohon-pohon itu kan energi tuh mas. Iya. Mungkin saya tuh di semak-semak itu loh, hutan itu ada satu energi yang menurut Allah itu bisa untuk saya mas. Kalau saya mikirnya gitu mas, merinding aku ngomong gini. Jadi biar saya tuh lebih bisa fresh gitu loh mas. Iya. Yo dibalik semua kan, dibalik penderitaan tuh ada hikmahnya loh mas. Iya pasti. Iya, saya melihatnya gitu. Oh yo gimana ya, sampai gitu loh saya tuh diperjalankan di tengah-tengah hutan mas. Sendirian itu. Yo sedih tapi yo seneng juga mas. Senangnya tuh itu mas, saya menganalisa diri saya tuh gimana ya, supaya Allah melempar saya di situ tuh supaya saya tuh bisa lebih kuat gitu loh mas. Kalau saya mikirnya gitu. Yo gimana ya, itu sebenarnya saya potong. Itu di Sumatera itu setelah Mas Tazo memutuskan untuk keluar rumah. Jadi kan Mas Tazo cerita bahwa sempat menutup diri. Terus akhirnya Sumatera itu ketika sudah mulai move on, terus mulai move on ya, mulai kerja itu. Ketika mulai move on pun ternyata masih juga menemukan rintangan-rintangan. Itu masih gimana ya, awal perjalanan saya mas. Umur berapa waktu itu di Sumatera? Dilepaskan di hutan itu umur berapa? 20 tahun. 20 tahun aja. Sekitar itu.